Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Sutarmo Tarmo Gede Tutorial Matematika. Yang suka silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Indahnya berbagi. Ya, oke. Kali ini kita akan coba kupas masalah aplikasi fungsi kuadrat atau penggunaan fungsi kuadrat. Kita lihat contoh-contohnya. Contoh 1, sebuah peluru ditembakkan ke atas setelah T detik. Tinggi peluru dalam H meter ditentukan dengan rumus HT sama dengan 84T dikurangi 12T pangkat 2. Nah, pertanyaannya, hitung tinggi peluru pada saat 3 detik. Kemudian B, hitung tinggi maksimum peluru. C, pada saat berapa detikkah tinggi peluru mencapai maksimum? D, pada saat berapa detikkah tinggi peluru mencapai ketinggian 120 meter? Kemudian E, pada selang waktu berapa detikkah tinggi peluru di atas 144 meter? F, pada saat berapa detik peluru jatuh lagi ke tanah? Oke, bisa dibayangkan ya, tembakan ke atas, kan suatu saat ya balik lagi jatuh ke tanah gitu ya. Oke, jawab. Nah, fungsi HT ya, HT sama dengan 84T dikurangi 12T pangkat 2. Kemudian nomor A, jika T sama dengan 3, maka fungsi HT ini T-nya diganti dengan 3 sehingga menjadi H3. H3 berarti T-nya diganti dengan 3, maka 84 kali T menjadi 84 kali 3 dikurangi 12 kali 3 pangkat 2. Oke, tinggal kita hitung. Nah, 84 kali 3, 252. Nah, ini 3 dulu pangkat 2 yaitu 9, 9 kali 12 ya, 108. Jadi 252 dikurangi 108. Berapa? 144 meter. Artinya pas 3 detik maka tinggi peluru mencapai 144 meter. Oke. Kemudian yang B. Ingat ya, HT sama dengan 84T dikurangi 12T pangkat 2. Nah, ditanyakan berapakah tinggi maksimum ya, H maksimum. Ingat maksimum minimum ya, rumusnya ini. Ya, kalau lupa disimak tutorial sebelumnya yaitu fungsi kuadrat dan grafiknya ya. Jadi H maksimum adalah B kuadrat min 4AC per min 4A ya. Nah, tinggal kita masukkan B-nya diganti dengan 84 karena ini B-nya 84. Jadi 84 pangkat 2 dikurangi 4 kali A. A-nya min 12 kali C, C-nya 0 karena konstantanya ini enggak ada ya. C-nya 0 per min 4 kali A, A-nya min 12. Oke, kita hitung sekarang. Nah, yang ini min 4 kali min 12 kali 0 ini kan hasilnya 0. Ya, ini yang min 0 berarti 84 pangkat 2 dibagi ini min 4 kali min 12. Nah, ini nggak usah dihitung, repot-repot ketemu angka ataupun bilangan yang besar, kita uraikan saja. 84 pangkat 2 itu 84 kali 84 per yang min kali min plus ya, 4 kali 12. Nah, ini kan bisa dibagi 4. 1 ya, yang ini bagi 4, 21. Ini dengan ini bisa dibagi 12. Bagi 12 habis 1. 84 bagi 12, 7. Jadi yang ada tinggal 21 kali 7. Hasilnya 147. Jadi tinggi maksimum peluru itu 147 meter. Ya. Oke, nomor C. Tinggi maksimum pada saat T sumbu simetri ya. Jadi tinggi maksimum itu akan dicapai pada saat T-nya itu sumbu simetri. Ingat ya, pasangan titik balik koordinat maksimum minimum itu sumbu simetri, berpasangan dengan ini ya, maksimum minimum ya. Oke, rumus sumbu simetri apa? Yaitu T sama dengan min B per 2A. Berarti min 84 per 2 kali min 12 ya. Jadi min 84 per berapa nih? Min 24 yaitu 3,5 detik. Nah, jadi pada saat 3,5 detik ini maka tinggi peluru mencapai maksimum yaitu di sini nih. Hasilnya 147.
Kalau tidak yakin, coba dimasukkan 3,5 detik dimasukkan ke sini. Ya, nanti kan akan kita dapatkan 147. Kemudian yang D, tinggi peluru mencapai 120 meter. Ya, itu pada saat berapa detik? Nah, tentunya ya HT sama dengan 84T dikurangi 12T pangkat 2. Nah, hanya 120 meter. Jadi 84T dikurangi 12T pangkat 2 sama dengan 120. Ya. Nah, maka kemudian kita susun menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, ya. Jadi min 12T pangkat 2 kita susun yang urut ya. Plus 84T, oke, 120 ke sini jadi min. 120 sama dengan 0. Karena ini sudah bentuknya persamaan kuadrat, ya masing-masing ini semua bisa dibagi dengan min 12. Dibagi min 12 tinggal apa? T pangkat 2. Dibagi min 12 tinggal min 7. Dibagi min 12 tinggal 10. Nah, berikutnya tinggal kita faktorkan. Ya, faktorkan aja, yaitu kalau dikali hasilnya 10, kalau ditambah min 7, yaitu min 2 sama min 5 ya, sehingga T min 2 kali T min 5 sama dengan 0 ya. Jadi T min 2 sama dengan 0 atau T min 5 sama dengan 0. Yang T min 2 sama dengan 0 ketemu T nya 2, yang T min 5 sama dengan 0 ketemunya T sama dengan 5. Nah, jadi artinya begini, pada saat ketinggian 120 meter itu pada waktu T nya 2 detik atau 5 detik. Terus nomor E, tinggi peluru di atas 144 meter ya. Nah, oke. Jadi 8T min 12T pangkat 2 itu lebih dari 144 meter ya. Tentunya kita anggap dulu sama dengan ya, karena ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Belum waktunya kita ambil dulu misalkan sama dengan ya, pas sama dengan. Nah, berarti disusun menjadi persamaan kuadrat seperti nomor D tadi. Jadi min 12T pangkat 2 plus 84T ini ke sana jadi min 144 sama dengan 0, masing-masing bisa dibagi dengan min 12 sehingga T pangkat 2 min 7T plus 12 sama dengan 0 ya. Dibagi min 12, 1, dibagi min 12, min 7, dibagi min 12, tentunya hasilnya 12. Nah, berikutnya tinggal faktorkan, cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambah min 7, yaitu apa? Min 3 sama min 4. Ya, ini kalau dikalikan hasilnya 12, ini kalau ditambah hasilnya min 7. Oke, berarti T min 3 sama dengan 0 sehingga T ketemu 3, yang ini T min 4 sama dengan 0 sehingga T ketemu 4 ya. Nah, jadi tinggi peluru di atas 144 meter pada saat selang waktu, nih tolong cermati, pada saat T sama dengan 3 atau T sama dengan 4 itu berarti tinggi peluru pas 144 meter. Jadi tembakan ke atas, begitu 3 detik tinggi peluru 144. Nah, ini masih naik lagi. Nah, 4 detik tingginya 144. Berarti terus dia akan turun lagi. Nah, pada saat waktunya itu antara 3, ya 3 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 4, maka ini tinggi peluru di atasnya 144. Karena pas di 3 detik tinggi peluru 144 dan pas 4 detik juga tinggi peluru 144. Oke, nomor F. Peluru jatuh lagi ke tanah. Jadi pada saat berapa detik tinggi peluru sama dengan 0. Kalau jatuh lagi ke tanah berarti tingginya sama dengan 0. Sehingga HT yang sama dengan 84T dikurangi 12T pangkat 2 itu sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi jatuh lagi ke tanah berarti tingginya kan 0 ya. Oke, nah ini bisa difaktorkan menggunakan faktor persekutuan. 84 dengan 12 bisa dibagi 12 masing-masing. T dengan T pangkat 2 dibagi T bisa, sehingga faktor persekutuan antara ini 84T dengan min 12T pangkat 2 adalah 12T. 84 dibagi 12 tinggal 7 ya kan. Ini T dibagi T kan habis 1 ya. Kemudian ini min 12 dibagi 12 tentunya min 1 ya.
min 1, nah T pangkat 2 dibagi T tinggal T. Jadi 12T dikali 7 min T sama dengan 0. Nah, tentunya kita cari T-nya. 12T sama dengan 0 atau 7 min T sama dengan 0. Nah, tentunya T pertama adalah 0. Karena 12 kali T sama dengan 0, tentunya T sama dengan 0. Nah, ini tidak. Kenapa tidak? Karena pada saat T sama dengan 0 itu berarti peluru baru mau ditembakkan. Nah, tembakan itu T-nya 0 ya, baru mau tembakkan, des gitu. Nah, yang ditanyakan kan apa? Setelah peluru ditembakkan jatuh lagi ke tanah pada selang waktu berapa detik. Nah, ya itu yang memenuhi yang ini. Jadi 7 min T sama dengan 0 sehingga T sama dengan 7. Jadi setelah 7 detik maka peluru itu akan jatuh lagi ke tanah. Ya. Oke. Ya. Kemudian yang berikut. Gambar di samping menunjukkan bagian dari permukaan talang yang dibentuk dari lembaran seng yang lebarnya 100 cm, ya kan. Pada bagian tepi seng dilipat X cm sehingga berbentuk penampang talang A, B, C, D. Ini dia gambarnya. Jadi ini tadinya lembaran seng gitu ya, lembaran melebar begini ya. Panjangnya ya nggak tahu berapa, nggak dimasalahkan. Jadi seng yang selebar ini dari sini sampai sini 100 cm, kemudian di tepi sini dilipat X, di sini dilipat X sehingga membentuk talang ya. Oke. Pertanyaannya sekarang tentukan luas maksimum permukaan talang. Jadi luas maksimum ini. Luas maksimum persegi panjang ABCD. Kemudian ya agar dapat dilalui oleh air sebanyak-banyaknya. Ya kalau maksimum pasti akan bisa dilalui air sebanyak-banyaknya ya. Kemudian tentukan ukuran lipatan atau X agar talang dapat dilalui air semaksimal mungkin. Oke, jawab. Ya. Nah, katakanlah lebar penampang dari ini itu X ya, lebar lipatannya ya. Ini X, di sini X. Jadi tadinya kan 100 cm. Di sini dilipat X, di sini X ya. Nah, berarti lebar daripada penampang talang yaitu persegi panjang ini adalah X. Maka panjangnya, nah cermati, panjangnya ini kan ini tambah sini adalah 100 cm. Dipotong di sini X, di sini X. Berarti dikurangi X sama X, yaitu 2X. Nah, sehingga panjangnya yaitu BC atau sama dengan AD itu adalah 100 dikurangi 2X ya. Semua ini sampai sini 100 dikurangi X, dikurangi lagi X. Berarti ini kemarin adalah 100 dikurangi 2X. Oke. Terus luas penampang karena bentuknya persegi panjang ya panjang kali lebar. Ya. Ingat panjangnya 100 min 2X, lebarnya X. Sehingga kalikan saja. Ini luasnya, rumus luasnya ya, LX-nya. Jadi fungsi LX-nya adalah 100 dikurangi 2X dikali X. Ya, dikalikan aja. Jadi 100 kali X, 100X. Min 2X kali X, min 2X pangkat 2. Ya. Nah, kemudian luas maksimum, ingat luas maksimum itu yang maksimum adalah rumusnya B pangkat 2 min 4AC per min 4A. Ya. Nah, B-nya berapa? Nih, 100. Jadi 100 pangkat 2 dikurangi 4 kali A, A-nya min 2 kali C, C-nya 0 per min 4 kali min 2. Nah, ini tentunya 0 ya. Min 4 kali min 2 kali 0 itu hasilnya 0. Sehingga hasilnya tinggal 100 pangkat 2 itu 10.000 dibagi min 4 kali min 2 itu 8. Hasilnya 1250 cm persegi ya tentunya ya. Ini cm persegi. Oke. Nah, itulah luas maksimum. Kemudian tentukan ukuran lipatan X agar talang dapat dilalui air semaksimal mungkin. Nah, berarti agar LX-nya itu maksimum. Kalau LX-nya maksimum itu terpenuhi jika X-nya adalah sumbu simetri ya, begitu ya. Jadi agar maksimum maka X adalah sumbu simetri ya. Jadi apa sumbu simetri ya? X sama dengan min B per 2A. Jadi min B min 100 per
2 kali min 2 yaitu min 4. Min 100 dibagi min 4 hasilnya 25. Nah jadi ternyata lipatan ini harus 25 cm, ini 25 cm, sehingga luas penampang talang ini adalah maksimum ya. Nah ini menjadi apa namanya ya pembelajaran kita di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, yang berikut contoh 3. Seorang anak memiliki kawat yang panjangnya 80 cm akan dibentuk menjadi persegi panjang. Agar persegi panjang yang dapat dibentuk itu luasnya semaksimal mungkin ya, tentukan ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Ya, bisa dipahami ya kurang lebih ya. Oke, panjang kawat itu akan sama dengan keliling persegi panjang, yaitu 80 cm. Jadi keliling persegi panjang itu 80 cm ya. Nah, misalnya panjangnya X dan lebarnya Y. Berarti kita mendapatkan hubungan, ingat rumus keliling apa rumusnya? Yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 80. Ya, semua dibagi 2 nih ya. Bagi 2 boleh atau kalikan dulu juga Bapak nih menggunakan apa namanya? Kebalikan dari distributif ya. Jadi ini bagi 2 nih. Nah, tinggal X tambah Y, ya, 2 kali X tambah Y sama dengan 80. Nah, ini yang dibagi 2 nih. Berarti hasilnya apa? X tambah Y sama dengan 40. Atau Y sama dengan 40 dikurang X. Ini hanya dimodif, ya, supaya bisa selesaikan. Nah, sekarang luas. Luas itu apa? Panjang kali lebar. Panjangnya itu X. Tadi ya, panjangnya X, lebarnya Y. Ya. Nah, dari sini, dari yang pertama tadi, itu Y-nya 40 min X. Berarti X dikali 40 min X. Ya, kalikan 40 kali X, 40 X. Dikurangi X kali X pangkat 2. Apakah X kali X sama dengan X pangkat 2. Jadi 40 X dikurangi X pangkat 2. Ini adalah fungsi Lx-nya. Ya. Nah, sekarang agar luasnya itu maksimum, ya, agar luasnya maksimum, maka X-nya harus apa? Sumbu simetri. Nah, ya, yang ditanyakan apa ukuran panjang dan lebarnya ya. Ya, berarti X-nya sumbu simetri. Ya, rumus sumbu simetri min B per 2A. Berarti min 40, ya kan ini B-nya min, jadi B-nya 40, jadi min 40 per 2 kali A. A-nya min 1, jadi min 40 per 2 kali min 1 min 2. Ya, min 40 per min 2. Hasilnya 20. Nah, jadi X-nya 20. Ya, X itu apa? X itu panjang, ya, panjangnya 20. Berapa Y-nya? Ya, Y-nya tentunya dari sini. Y sama dengan 40 dikurangi X. X-nya 20. Berarti 40 kurangi 20 sama dengan 20. Nah, ternyata ini apa nih? Ukuran panjangnya 20 cm, lebarnya juga 20 cm. Nah, berarti bentuknya apa? Persegi karena panjang dan lebarnya sama. Ya, oke. Contoh 4. Jumlah kedua sisi siku-siku pada segitiga siku-siku adalah 50 cm. Oh, jadi ada segitiga siku-siku. Nah, sisi siku-sikunya kalau dijumlah itu 50 cm. Tentukan keliling segitiga siku-siku tersebut jika luasnya maksimum ya. Jadi agar luasnya maksimum. Oke. Ya, kita misalkan. Jadi jangan lupa kalau ada belum fungsinya belum ada ya kita rajin-rajinlah untuk membuat permisalan ya. Jadi misalnya sisi siku-sikunya itu A dan T, katakanlah A itu alas, T itu tinggi gitu ya. Biasanya sisi siku-siku itu membentuk alas dan tinggi ya. Maka A tambah T kan sisi siku-sikunya kalau ditambah sama dengan 50 ya. Jadi A tambah T sama dengan 50. Berarti A sama dengan 50 dikurangi T. Oke, dimodif ini ya. Kemudian luas segitiga apa rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. A kali T per 2. Ya. Nah, ingat A-nya ini 50 kurangi T, substitusi kemari. Ya. Jadi A di sini diganti dengan 50 dikurangi T. Sehingga menjadi 50 dikurangi T dikali T ya. Jadi ini hanya diganti 50 dikurangi T ya. Jadi 50 kurangi T dikali T per 2. Ya. Nah, dikalikan T tentunya apa? 50T min
atau dikurangi T pangkat 2 per 2. Inilah rumus luas LT-nya, ya, luas dalam T ya. Nah, agar luas maksimum, maka T harus merupakan sumbu simetri. Apa sumbu simetri? T sama dengan min B per 2A, ya kan? B-nya berapa? 50. Berarti min 50 per 2 kali A. A-nya berapa? A-nya adalah ini, min 1. Jadi, min 50 per 2 kali min 1. Ya, 2 kali min 1 itu min 2. 50 dibagi min 2. Ya, min 50 dibagi min 2. Hasilnya 25. Ya. Nah, jika T sama dengan 25, berapa A-nya? Nah, dari sini. Nah, ya kan? Ingat, A sama dengan 50 kurangi T. Berarti A sama dengan 50 dikurangi 25, yaitu 25. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu keliling segitiga agar luasnya maksimum ya. Jadi luasnya maksimum dicapai kalau T-nya 25 dan A-nya 25. Berarti menggunakan Pitagoras ya, bahwa dalam Pitagoras itu hipotenusa pangkat 2 sama dengan jumlah sisi siku-siku dipangkatkan 2, atau sisi miring ya akan sama dengan akar dari T pangkat 2 ditambah A pangkat 2, 25 pangkat 2 ditambah 25 pangkat 2 ya, nggak usah dihitung ya, merepotkan angkanya kegedean. Nah, karena ini kan sebenarnya kan 1 kali 25 pangkat 2 ditambah 1 kali 25 pangkat 2, berarti ya hasilnya 2 kali 25 pangkat 2. Nah, yang 25 pangkat 2 kan bisa diakar, hasilnya 25. Yang duanya ya biarkan dalam akar, jadi bentuknya campuran, jadi hasilnya 25 akar 2. Nah, inilah hipotenusanya atau sisi miringnya. Nah, sehingga kelilingnya bagaimana? Tinggal ditambahkan. Keliling segitiga itu tinggal sisinya ditambah ya kan, 25 tambah 25 ditambah 25 akar 2. Yang boleh digabung, yang bisa digabung 25 dengan 25. Yang ini ada akar 2, tidak boleh digabung, sehingga 25 tambah 25 sama dengan 50. Jadi kelilingnya menjadi 50 ditambah 25 akar 2. Nah, ini bentuk campuran. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.